Jadi kita tidak sadar, kita merasa ya memang itu yang benar. Padahal sebenarnya kita sedang diarahkan. Yang tampak dianggap nyata, yang populer dianggap benar. Ini sebenarnya kita itu hidup di level ini. Jadi tidak di level pengetahuan. Kita itu sebagai manusia sering sejak kecil terbelenggu tapi kita tidak sadar. Kita dibelenggu oleh kebiasaan, oleh tradisi, oleh pandangan masyarakat, oleh sistem sosial di sekitar kita. Mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana pas, mana tidak pas, mana sopan, mana tidak sopan, itu kan dibentukkan pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Bulan ini kita belajar lagi tentang Plato. Kata dia begini, bayangkan manusia yang hidup dalam tempat penampungan di bawah tanah seperti gua. Jadi nanti ada beberapa orang hidup di dalam tempat seperti gua. Mereka ini di sana sejak anak-anak. Lehernya dan kakinya dibelenggu, sehingga mereka tidak bisa noleh, hanya bisa lihat yang ada di depan mata saja. Dan belenggu itu membuat mereka tidak bisa memutar kepala. Ini kalau saya tadi ambil cover gambar kayak yang kiri itu ya, kalau teman-teman yang kelihatan. Yang di luar tidak kelihatan mesti. Bayangkan saja pokoknya. Nah, bayangkan pula di belakang mereka itu ada api yang menyala. Karena ada api yang menyala, maka kalau ada apa saja yang lewat, itu terus gambarnya tampak di depan orang-orang yang dibelenggu tadi. Jadi karena di depan mereka itu ada temboknya, yang tembok ini ya ada sepanjang tempat mereka dibelenggu. Jadi seperti layar di depan mereka. Terus ada apinya. Karena ada apinya maka ada orang lewat, ada apa saja di belakang mereka, ada gambarnya di depan. Jadi lihatlah pula orang-orang yang bawa berbagai benda sepanjang tembok itu. Patung-patung, bentuknya lain yang terbuat dari batu dan kayu. Pohon-pohon di belakang itu gambarnya ada di depan. Jadi orang ini tidak bisa noleh, bisanya lihat gambar saja yang ada di layar. Terus 515B, Plato cerita, jika mereka dapat bicara satu sama lain, bukankah mereka akan mengira bahwa apa yang mereka lihat adalah benda-benda yang nyata. Jadi orang ini sejak kecil di gua tidak bisa noleh, hanya lihat ke depan. Maka dia lihat bayangan apa saja, ya dianggapnya ya itulah aslinya sesuatu. Wong dia tidak ngerti, misalnya ada kuda lewat, di depan ada gambar kuda yang lewat, itu kan dia tidak tahu aslinya kuda kayak gimana. Ngertinya ya gambar kuda itu. Dan dia akan menganggap gambar kuda itu ya kuda. Oke, kenapa? Mereka tidak ada kesempatan untuk menoleh ke belakang. Nah, ini bagian pertama. Semoga sudah bisa dibayangkan. Ya kalau tidak bisa dikira-kira lah. Yang penting tahu maksudnya. Ini saya sebut bagian awal ya. Ini persis seperti kita. Kita itu sebagai manusia sering
Sejak kecil terbelenggu tapi kita tidak sadar. Kita dibelenggu oleh kebiasaan, oleh tradisi, oleh pandangan masyarakat, oleh sistem sosial di sekitar kita. Mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana pas, mana tidak pas, mana sopan, mana tidak sopan, itu kan dibentukkan pada kita. Jadi kita tidak sadar, kita merasa ya memang itu yang benar. Padahal sebenarnya kita sedang diarahkan. Yang tampak dianggap nyata, yang populer dianggap benar. Ini sebenarnya kita itu, kata Plato, hidup di level ini. Jadi tidak di level pengetahuan. Kalau pakai minggu lalu, kita hidup di level doksa. Sejak kecil kita sudah begitu, diarahkan semacam itu. Oke, jadi manusia terbelenggu dirinya sejak dia kecil. Dan kita tiap hari asik di situ. Makanya nanti ada kalimat, kita sering berdebat tentang bayangan, tapi lupa mencari sumber cahaya. Kita sibuk lihat kuda lewat di gambarnya, kita sibuk lihat bayangannya pohonnya, kita lupa bahwa dia cuma bayangan, aslinya ada di sana loh, ada di belakang. Yang kita ributkan tiap hari hanya penampakan, hanya citra, hanya tampilan, bukan hakikat. Oke, baik ya. Jadi bagian pertama dari kisah alegori tentang guanya Plato menyindir kita bahwa kita ini sejak kecil sebenarnya makhluk yang sudah terbelenggu. Tapi kita tidak sadar. Kita sudah mengalami conditioning, kita sudah dikondisikan oleh masyarakat kita, dunia sosial kita, lingkungan kita sejak kecil. Kita lanjutkan ya. Sekarang ke sini. Ciri-ciri orang yang masih hidup dalam ilusi. Nah, kita masih dalam gua apa tidak? Kita lihat. Yang pertama, orang yang hidup dalam gua, yang hidup dalam ilusi, menganggap yang saya lihat itulah kenyataan. Yang viral itulah yang benar. Yang sering tampil itulah yang sejati. Dia tidak bertanya, ini sumbernya apa, dasarnya apa, siapa yang posting, ada kepentingan apa. Tidak pernah tanya itu. Yang penting viral, rame, gabung, ikut. Yang penting sering muncul berarti ya benar. Yang penting semua orang begitu, ya saya begitu. Berarti kita masih hidup dalam ilusi, dalam bayangan. Yang kedua, nyaman dengan doksa. Minggu lalu ya, doksa dan pengetahuan. Dengan pendapat umum. Apa kata mayoritas, itulah saya. Tidak kritis. Yang ketiga, kita ikut-ikutan ngamuk kalau ada orang yang mengkritisi, orang yang punya pandangan baru, orang yang punya sudut pandang alternatif, dan lain sebagainya. Kalau ada pandangan baru, kita refleks menolak. Marah-marah, nuduh sesat, dan lain sebagainya. Jadi kita seperti tawanan dalam gua yang silau, lihat cahaya. Bukan karena salah, tapi karena kita belum terbiasa dengan terang. Lanjut. Kita sering menertawakan orang
yang nyari kebenaran lebih dalam. Kita ngeritik orang, kamu sok pinter, kebanyakan mikir, ruwet kamu terlalu. Nah, kita sering ngeritik begitu. Seolah-olah yang benar itu ndak usah pakai mikir dalam-dalam, ndak usah terlalu pinter. Hidup ini jadi rumit, terlalu banyak orang pinter itu. Itu kita ada pandangan-pandangan begitu. Saya ndak tahu, jangan-jangan teman yang paling kita benci adalah teman yang paling cerewet. Suka nanya. Misalnya diajak makan, yuk makan malam yuk. Kemana kita? Warung sana saja. Kenapa harus warung sana? Apa ndak ada warung yang lain? Itu kan kita mesti jengkel kan kalau ada teman kayak gini itu. Tapi kita inginnya sudah ndak usah dibahas, biasa saja begitu saja. Nah, ini kita sering menertawakan orang yang mencari kebenaran lebih dalam. Jadi, padahal mungkin jangan-jangan kita saja yang nyaman dengan kedangkalan. Terus, kita hidup reaktif, tapi tanpa arah. Jadi reaktif tanpa arah itu ada apa-apa terus kita respon. Emosinya maju dulu. Kritisnya ndak. Itu kemungkinan kita hidup dalam ilusi. Kita tidak sadar, kita tidak kritis. Kemudian kita takut keluar dari zona nyaman. Jadi kita anggap hidup kita seperti ini itu sudah baik. Sudah nggak usah macam-macam lagi. Nggak usah berkembang lagi, nggak usah improve lagi. Sudah begini saja. Dan kita mengira kebebasan sebagai gangguan. Jadi kalau ada orang ngajak berpikir, kita curigai, kita anggap dia mengacaukan hidup, bahkan dimusuhi. Orang ini kerjaannya ngeritik, terus kita tidak nyaman dengan orang seperti itu. Padahal kalau tidak ada orang-orang yang ngeritik, gimana kita tahu titik salahnya hidup kita? Kalau kita tidak tahu titik salahnya hidup kita, gimana kita bisa mengembangkan hidup ini ke arah yang lebih baik? Berarti kita masih dalam ilusi. Oke, terus. Mungkin ada yang tanya ini, Pak, saya kayak gitu-gitu sudah lama tahu, Pak. Tapi kok tidak sadar-sadar. Saya kok tidak segera keluar dari gua, Pak. Kenapa kok bisa begitu? Ya kita cek ya, ini masih berangkat dari alegori guanya Plato. Kenapa kita tidak segera sadar? Padahal sudah tahu loh. Ini ada jarak antara tahu dengan sadar. Kenapa kita tidak segera sadar? Yang pertama, mungkin karena kita sudah terbiasa hidup dalam gua. Terbiasa menerima apa adanya, terbiasa tidak bertanya, terbiasa tidak terlatih berpikir kritis, terbiasa menganggap ya sudah biasanya begitu, yang benar ya berarti itu yang benar. Ini yang sering jadi masalah. Biasanya begitu pas, berarti ya begitu. Padahal hal yang sama bisa saja kalau variabelnya berubah, situasinya berubah. Saya tiba-tiba ingat cerita, mungkin teman-teman ada yang pernah membaca ya, fabelnya Aesop, ini juga dari Yunani kuno. Tentang kuda yang membawa muatan. Jadi kuda ini oleh yang punya kuda itu sering dipakai membawa muatan garam. Nah, kuda ini satu ketika membawa muatan garam, dia lewat nyemplung ke sungai, nyemplung ke air.
Karena dia nyemplung ke air, itu kan garamnya banyak yang larut. Begitu sampai di atas, enteng dia, ringan. Bilang, oh berarti yang benar itu memang saya harus lewat sungai. Terus dia lewat sungai. Lama-lama yang punya kuda ngerti, wah kurang ajar kudaku ini, ngerti dia. Aku rugi banyak gara-gara dia nyemplung sungai. Akhirnya yang punya kuda ngambil siasat. Yang semula muatannya garam diganti dengan kapas. Kapas itu kan ringan waktu awalnya. Kudanya juga karena pingin enak terus dia, saya tak nyemplung lagi saja. Karena kemarin nyemplung sungai itu terjadi ringan, sekarang nyemplung sungai lagi saja. Begitu nyemplung sungai, wong kapas, kena air. Jadi berat. Semula ringan, dia nyemplung ke sungai, begitu naik, loh kok sekarang jadi tambah berat. Jadi perilaku yang sama, strategi yang sama, hasilnya bisa kebalikannya. Salahnya kuda ini di mana? Karena dia menganggap biasanya begitu benar, sekarang pasti juga benar. Padahal situasinya berubah. Nah, kita tidak sadar ini kenapa? Karena kita sudah terlalu lama berada di dalam gua. Kita anggap sudah wajarnya begitu. Kemarin-kemarin begitu Pak, sudah tidak terlalu rumit lah, tidak mikir aneh-aneh lagi, sudah. Yang sudah diulang-ulang pasti benar. Itu yang membuat kita sadarnya lama. Yang kedua, karena kita sering nyaman dengan bayangan. Sudah tahu kok saya kalau itu cuma bayangan, aslinya di sana. Tapi lebih asik ini kok. Kita sudah nyaman dengan bayangan. Lebih enak yang ini saja. Matahari di luar terlalu menyilaukan. Ini saja sudah tidak capek, tidak lelah. Kita banyak nyaman dengan bayangan. Jadi itu yang membuat kita tidak sadar-sadar. Mas, tiap hari nyekrol itu kan tidak ada gunanya. Kan lebih bagus baca buku. Iya Pak, tahu. Tapi enak itu Pak, saya lebih suka ini. Jadi kita sudah terlanjur nyaman dengan bayangan, dengan yang tidak sejati. Oke ya. Jadi ya tentu saja kita terus tidak sadar-sadar. Yang ketiga, kalau ini agak politik, seringkali memang ada yang mengendalikan agar kita berhenti di bayangan saja, tidak usah noleh ke belakang. Jadi di gua tadi kan ada api. Api itu yang jadi pengatur bayangan yang dilihat di dinding. Hari ini mungkin api itu bisa kita, mungkin kekuasaan, mungkin media, mungkin algoritma, mungkin buzzer, itulah apinya. Yang membuat kita stuck di situ. Jadi kita merasa melihat yang sejati padahal tidak. Diatur biar itu saja sudah yang dilihat. Ada belenggu yang membuat kita hanya melihat itu saja. Nah, kalau ini agak politis, ada hubungannya dengan kekuasaan. Mungkin ada yang diuntungkan dengan kita hanya melihat bayangan saja. Jangan tahu yang sejati, nanti rugi saya. Kamu tetap itu saja. Jangan terlalu pinter, nanti menyusahkan. Sudah biasa-biasa saja. Nah, jadi memang ada yang ngatur biar kalian berhenti di bayangan saja. Jangan terlalu dalam masuk ke kebenaran. Yo, kalian yang rajin ngaji filsafat jangan terlalu pinter ya. Nanti ganti saya, susah saya. Kalau terlalu hebat, wah ya, nanti tidak ada yang undang saya. Nanti mikirnya ke sana. Jadi terus saya atur sedemikian rupa gimana caranya biar kalian bagian yang pinggir-pinggir saja lah yang gitu.
Oke ya. Jadi ini yang dimaksud api tadi. Jadi ada api yang mengatur bayangan, yang membuat kita terus terlena terus, tidak sadar-sadar sampai sekarang. Oke, lanjut ya. Semoga setelah tahu kalian jadinya terus sadar. Rantai yang mengikat kita, kalau dalam cerita gua tadi besi, tapi dalam hidup kita sehari-hari rantai itu adalah mental kita. Misalnya kita punya mental fanatik, kita punya mental kebencian, kita punya mental ketakutan, kita punya mental ikut-ikutan yang lain. Ini yang membuat kita tidak segera sadar untuk menjemput kebenaran. Kalau kita sudah fanatik, sudah ikut-ikutan, menganggap kelompoknya paling benar, yang lain pasti salah, kemungkinan yang kita cari bukan kebenaran, tapi pembenaran. Karena kelompokku harus pasti benar, kalau ada indikasi kelompokku mau salah, harus dicarikan alasan biar tetap benar. Ini namanya pembenaran. Jadi selain mungkin ada yang di luar tadi, kekuasaan yang mengarahkan bayangan, jangan-jangan kita sendiri yang membelenggu diri kita dengan mentalitas kita. Jadi ini yang membuat kita tidak sadar ternyata itu. Kita masih banyak mental yang tidak mengutamakan kebenaran, tapi mengutamakan yang selain itu. Sehingga akhirnya ya kita tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Terus, kenapa juga kita tidak sadar-sadar? Apa tidak ada yang mengingatkan? Apa tidak ada yang ngajak? Apa tidak ada yang nuntun? Sebenarnya ada. Tapi orang yang sadar, yang ngajak, yang kritis, yang bertanya, itu biasanya diejek, dicemooh, dituduh sok pintar, sok tahu. Akhirnya apa? Lama-lama mungkin orang pinter-pinter itu milih diam saja. Lah saya ngomong yang benar diprotes, diancam, dituduh ini, dituduh itu, ya sudah. Kalau orang pinter-pinter diam, kita yang tidak pinter ini tidak mungkin sadar. Ya. Kita yang tidak tahu apa-apa ya tidak mungkin tahu. Wong kalau ada orang pinter ngomong, yang ahlinya bicara, kita bantah. Kadang-kadang orang ini sudah ahlinya loh, ulama dia, atau saintis bidangnya, itu pun masih kita bantah. Kenapa? Mungkin tidak cocok dengan bayangan kita, kesenangan kita, kenyamanan kita. Saya sudah terlanjur nyaman begini, loh kok tokoh ini ngomong begitu, sesuai ilmunya. Anda, saya tidak terima. Terus kita anggap, ini tokoh ini bikin susah saja, orang ini bikin ruwet saja, wong saya. Ya sudah, lama-lama orang-orang pinter akan diam. Kalau orang-orang pinter akan diam, jangan berharap kita bisa sadar. Karena merekalah sebenarnya yang memalingkan kita, menunjukkan pada cahaya. Oke, akhirnya apa? Kebodohan jadi mayoritas. Kebijaksanaan jadi minoritas. Oke, lanjut. Terakhir, kenapa kita tidak segera sadar kalau ini pendidikan? Pendidikan kita, ini kita zaman Yunani ya. Bukan kita sekarang, saya tidak tahu kita sekarang seperti apa pendidikannya. Sistem pendidikan
Yunani saat itu kata Plato apa? Isinya hanya ujian, hafalan, tugas, ranking, patuh. Jarang mengajarkan bertanya, meragukan, berpikir kritis, berani beda. Akhirnya apa? Ya status quo sudah. Berhenti. Padahal kata Plato, pendidikan itu bukan mengisi kepala, tetapi mengarahkan jiwa. Kita hari ini pendidikannya lebih banyak ngisi kepala. Disuruh dihafalkan ya besok ujian. Itu. Diingat-ingat nanti ranking berapa. Itu kita ngejarnya kan itu. Yang patuh pulang duluan. Model-model gini, itu zaman saya dulu. Zaman saya dulu masih banyak dosen-dosen yang killer, yang itu. Sekarang mungkin tidak ada. Jadi pendidikan. Memang pendidikan kita, kalau kata Paulo Freire dulu ya, tidak membebaskan, tidak menyadarkan. Pendidikan kita lebih banyak melahirkan mental-mental yang magis dan naif. Magis itu mental yang hanya ikut-ikutan saja, patuh saja. Anak baik adalah anak yang patuh. Anak soleh adalah anak yang patuh. Titik di situ. Kalau ada mahasiswa kok banyak tanya, itu dosennya jengkel. Kalau ada murid kok sering protes, sering kritik, itu gurunya mesti ngamuk. Muridnya juga punya pandangan begitu. Biar nilai saya tinggi, apapun kata dosen, apapun kata guru, harus saya iyakan saja. Meskipun agak ganjil, saya harus menahan diri. Demi apa? Nilai. Kalau nilai saya jatuh, Pak, ijazah saya jelek. Ijazah jelek, nyari kerjaan susah, Pak. Kalau kerjaan susah, masa depan saya suram. Sudah bulet di situ. Akhirnya bareng-bareng nonton film dalam gua tadi. Kita hidup dalam realitas bayangan. Oke, ambil nafas bentar. Dicek lagi hidup kita sudah benar apa masih ilusi. Oke, kita lanjutkan pelan-pelan. Sekarang kita mulai mengurai ya. Problem, ilusi, dan kesadaran. Kalau dari tempat saya ini kan ada suara hujan. Suara hujan itu kalau saya berhenti di suara itu bisa ilusi. Ternyata bukan hujan, mungkin mobil lewat. Tapi kalau saya noleh ke sana, oh iya, hujan, gerimis, oh iya, itu seperti alegori gua tadi. Ya, jadi kalau dari narasi-narasinya Plato, berarti dalam hidup kita itu ada bayangan, ada realitas yang sejati. Kalau orang berhenti di bayangannya sendiri, dia terjebak ilusi. Tapi kalau dia sudah mulai masuk ke realitas yang lebih sejati, dia mulai sadar. Ilusi berarti termasuk minggu lalu, orang berhenti di opini. Tidak di pengetahuan. Yang di pengetahuan berarti kesadaran. Orang yang terjebak ilusi berarti ikut arus saja. Orang yang sadar itu orang yang mau berpikir kritis. Hidup dalam ilusi berarti hidup dalam kegelapan. Kesadaran berarti kita ketemu cahaya. Orang yang hidup dalam ilusi berarti orang yang tidur. Orang yang sadar berarti orang yang terjaga. Ini pembanding-pembandingnya ya. Apa yang harus kita lakukan biar tidak terjebak ilusi, biar tidak berhenti di bayangan, biar tidak nyaman di kegelapan?
Ada beberapa hal. Yang pertama, sadar. Jadi, langkah pertama itu bukan keluar, tapi sadar. Sadar bahwa saya itu terpenjara, saya itu terkurung oleh bayangan-bayangan, oleh persepsi, oleh opini, oleh pandangan masyarakat, dan lain sebagainya. Ini penting, karena kalau kita tidak sadar, kayak ceritanya gua tadi, orang harus maksa-maksa kalian keluar. Dan kalian akan tersakiti ketika dipaksa melihat cahaya, meskipun akhirnya menguntungkan. Tapi kalau kalian sadar, tidak perlu dipaksa, kalian akan mencari cahaya sendiri. Maka proses sadar ini penting. Sadarilah bahwa bisa saja yang sekarang kita anggap baik, benar, cocok, sesuai, sopan, etis, bermoral, dan lain sebagainya, itu bagian dari bayangan. Kita belum ketemu yang sejati. Yang kedua, setelah sadar, berani. Kayak berani menoleh. Ini tidak gampang. Kalau tadi kan berani menoleh karena dipaksa. Ada yang membebaskan. Tapi ada orang tidak ada yang maksa, tidak ada yang membelenggu, dia juga tidak berani menoleh. Kalau di Plato, tadi dipaksa untuk menoleh. Menoleh itu maksudnya apa sih? Menoleh itu kalau hari ini mungkin bisa coba deh lihat pandangan yang berbeda. Coba dengarkan kubu yang mungkin kamu tidak suka. Jangan-jangan di situ juga ada baiknya, ada benarnya. Keluarlah dari algoritma medsosmu yang biasanya mendukung apapun yang baik menurutmu. Keluar dari echo chambermu. Jadi keluar dari ruangan di mana kamu terjebak. Ya kalau medsos ya, berarti jangan cuma mengkonsumsi konten yang sependapat denganmu. Coba dengarkan juga yang lain. Jadi ini memang tidak nyaman. Egomu mungkin kesenggol. Keyakinanmu terguncang. Tapi percayalah, ketidaknyamanan itu tandanya kalian sedang tumbuh. Kalian sedang berproses. Kalau tidak ada proses, ya tidak akan ada hasil. Ya proses tentu saja melelahkan. Tidak nyaman. Tapi hasilnya akan kita nikmati jauh di belakang. Berarti beranilah untuk menoleh. Hari ini tidak banyak orang berani noleh. Kita selalu ngambil demarkasi. Tidak usah baca yang sana-sana, sesat nanti. Tidak usah dengerin yang itu-itu, nanti kita gitu. Orang begitu khawatirnya. Keimanannya terguncang, egonya terguncang. Takut itu. Padahal mungkin dengan mendengar kiri kanan, noleh kiri kanan, kita tambah hebat, tambah mantep. Maka setelah sadar bahwa kita ini terbelenggu, beranilah menoleh. Jadi berani. Kayak tadi saya bilang, berani ini tidak sembarangan orang. Yang ketiga, latihlah mata kita pada cahaya. Tadi kan ada yang keluar melihat matahari kan terus silau. Dari dia di dalam keluar, itu kan di luar dia jadi silau. Tapi lama-lama akan biasa. Yang sering diskusi mungkin ketemu yang beda pendapat biasa. Tapi yang jarang diskusi, ketemu pandangan yang berbeda-beda, mungkin diajak diskusi langsung panas. Ketemu orang yang beda rasanya kayak musuh disikat wae. Sini mikirnya ngono. Jadi ayo latihan untuk mengadaptasi cahaya.
Di situ saya ilustrasikan, baca banyak buku dari banyak genre, ikuti diskusi yang serius, dengarkan macam-macam tokoh pakar. Nggak harus fanatik, wong nggak ada yang mewajibkan fanatik ke satu dua tokoh. Seluas-luasnya, tonton konten yang panjang. Saya kasih panjang dan dalam ya, karena biasanya banyak konten-konten sak menitan itu. Yang itu kadang-kadang resiko juga kalau yang terlalu pendek. Jadi biasanya dicari yang gampang viral. Itu saya tidak tahu. Saya sering dikirimi orang potongan videonya ngaji ini sak menit. Itu pun bagian yang paling aneh, yang paling dianggap viral gitu. Kemarin saya dikirimi yang apa ya, yang pokoknya tembak saja, tidak usah kagian mikir, nanti ditolak ya. Nyari lagi kayak jenis-jenis itu ya. Dari 2 jam aku ngomong filsafat cinta, yang dipotong itu. Ayo, nanti diambil orang nangis, itu yang diambil itunya. Ya. Jadi baik, jadi cari konten yang lebih panjang lah, yang lebih bisa kalian dengarkan. Kadang-kadang ada, kalau saya sih tidak masalah wong ini kita filsafat terbuka berpikirnya. Mungkin ada ulama atau kiai-kiai tertentu yang dipotongi, dipelintir. Kalian su'ul adab itu. Padahal mungkin kalau itu edisi panjangnya, maksudnya bukan yang dipotong itu. Tapi kalian motong-motong suka-suka kalian. Latihan cari konten yang lebih utuh. Ini bagian dari melatih mata pada cahaya. Latihan berpikir yang sistematis. Ganti konten dengan yang lebih lebih dalam, konten yang lebih luas, bukan yang sekedar konten-konten pendek dan cepat. Oke, jadi latihan ya. Tidak apa-apa, mungkin kalian tidak setuju, wajar saja kita tidak setuju satu pandangan, tidak terima satu pandangan, oke saja. Tapi yang dalam itu begini loh. Saya tidak setuju ini karena ini. Saya sudah baca bukunya kok yang dari kelompok yang saya tidak setuju ini. Saya sudah mendengarkan lengkap kok kontennya, jadi komentar saya ini. Ini lebih bertanggung jawab. Kadang-kadang kita itu, enggak, dari kelompok sana, enggak, mesti bohong. Enggak. Itu namanya kita enggak kuat berbeda. Ayo latihan mata kita bisa menerima yang berbeda, bisa menerima kebenaran. Selanjutnya, penting juga disarankan oleh Plato, siap-siaplah, karena begitu kita keluar dari gua, kita akan diejek, kita akan dianggap aneh. Kita tidak akan viral. Kenapa kita tidak mainstream? Jadi mungkin teman-teman ingat, saya tiba-tiba ingat ada cerita Sufi yang dari bukunya Idris Shah itu. Jadi satu ketika semua air di dunia ini membuat orang lupa diri. Ini sebenarnya cerita-cerita Sufi untuk yang ada rahasianya. Nah, sehingga siapapun yang minum air, ya dia terus jadi lupa diri. Kecuali hanya tinggal satu orang yang dia sadar, ini kalau saya minum, saya ikut edan kayak yang lain. Saya ikut lupa diri kayak yang lain. Maka dia bertahan mati-matian tidak minum. Sehari, 2 hari, 3 hari dia bisa. Tapi lama-lama kok tidak betah ya. Ternyata waras sendirian di tengah banyak orang edan itu berat. Itu persis seperti Ronggo Warsito kan. Ketika di Serat Kolotida beliau bilang ya, amenangi jaman edan, ewuh oyo ing pambuti, serba salah. Jadi kepingin edan, tapi kok ya ndak kuat, ndak mampu. Kalau edan, dia terus gimana?
Kalau saya tidak edan, tidak kebagian apa-apa. Tapi kalau saya edan, mosok saya milih edan. Gitu ya. Ini serba salah. Ya meskipun oleh Ronggo Warsito disimpulkan sak bekjo-begjone wong edan tetep luwih bekjo wong kang eling lan waspada. Jadi, tapi ya itu tadi. Tadi kan ada berani. Kalau ini kita harus kuat. Mungkin ada yang mencemooh, ada yang menyesatkan, ada yang menuduh kita sudah nyimpang, sudah nyeleweng. Kita harus kuat. Ya, siap tidak populer, siap tidak disukai, siap tidak dianggap relate. Karena yang lain jalan ke utara, kita sendirian ke selatan. Maka siap sepi bagi para pejuang kebenaran. Terus, terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke gua, tapi dengan bijak. Tentu saja kita kasihan melihat orang lain, saudara kita, teman kita, sahabat kita, kok tidak tercerahkan. Jadi kok tidak sadar bahwa mereka terjebak oleh ilusi, oleh bayangan. Itu kan berarti kita tergerak untuk ngajak mereka. Ayolah menuju cahaya, ayolah menuju cerah. Nah, berarti apa? Kembali lagi ke gua, seperti orang tadi. Tapi diingat-ingat ya, kembali ke gua bukan untuk menghina, bukan untuk pamer, bukan untuk merasa suci. Kan ada itu yang kembali ke gua tapi terus menertawakan yang lain. Kalian sesat, kalian cemen, kalian itu pokoknya merendah-rendahkan yang lain. Tidak, bukan itu. Kembali ke gua untuk mendidik, menyebarkan cahaya, mengajak dialog biar orang tercerahkan. Santun, kemudian tidak reaktif, akhlak dan adabnya dipakai, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita lakukan. Jadi tidak sewenang-wenang, tidak mentang-mentang. Baru ngaji filsafat sekali dua kali, nanti kembali ke kos-kosan, ke rumahnya, mentang-mentang. Kamu ngerti apa? Kamu tidak ngerti alegori gua. Kamu tidak ngerti, nanti mau menertawakan teman. Tidak, itu tujuannya. Jadi tujuannya mungkin ngajak dialog biar temanmu juga tercerahkan. Menunjukkan jalan yang lebih bagus, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang harus kalian lakukan.